Bab 3191. Dengan kepribadian Jack, dia pasti tidak akan melepaskan Marco dengan mudah. Pria berjubah biru itu meletakkan tangannya di dahinya. Marco, aku mohon, tutup mulut. Jika kamu terus berbicara, Jack bahkan mungkin tidak akan membiarkan mayatmu utuh. Pria berjubah biru itu selalu memperlakukan Marco seperti saudara. Saat dia mengatakan itu, pria berjubah biru itu tampak seperti akan mulai berdoa. Bahkan jika pria berjubah biru itu sangat berkonflik demi Marco, Marco tampaknya tidak berniat berhenti di dalam ruang yang terisolasi. Pada saat itu, Marco sepertinya hanya memikirkan satu hal. Dia ingin membunuh Jack sendiri, dan menyiksa Jack sesuka hatinya. Trevor tidak bisa lagi menunggu. Dia merasa mendengarkan omong kosong mereka tidak ada gunanya. Baiklah, aku tidak ingin membuang waktu lagi mendengarkan kalian berdua. Jack. Setiap tarikan napas tambahan yang kubiarkan darimu hanya membuatku merasa tidak nyaman. Sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam kita. Seperti yang dikatakan Trevor, dia membentuk segel demi segel. Segel yang tak terhitung jumlahnya mulai bergabung ke dalam pedang Polaris di tangannya. Pedang itu mulai bersinar dalam cahaya perak. Itu mulai bersinar lebih terang, dan dengan deru, api perak terbentuk di pedang. Api membakar lebih dan lebih intens. Itu memiliki cahaya yang aneh, bahkan mendistorsi udara di sekitarnya. Api perak melambung lebih tinggi dan lebih tinggi. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi binatang yang menyala-nyala. Binatang itu seukuran dua kepalan tangan. Saat ia lahir, ia mulai menyemburkan api dengan keras di sekitarnya. Matanya bersinar perak saat dia menatap tepat ke arah Jack. Trevor dengan lembut menatap binatang buas di pedangnya. Teknik yang aku gunakan disebut penghancuran kutub. Pedangku dibuat khusus untuk itu. Kekuatan bintang telah mengembunkan api ke dalamnya. Binatang api ini dibuat dengan api bintang. Izinkan saya mengingatkan Anda, api bintang berbeda dari api biasa. Saat menyentuh Anda, itu akan membakar Anda sampai ke intinya. Kecuali jika membakar Anda sampai garing, itu tidak akan padam. Petik 2. Mengatakan itu, Trevor berhenti sejenak sebelum menatap Jack. Dia memiliki senyum bangga di wajahnya. Kamu pasti belum pernah melihat orang menggunakan teknik peringkat bumi atas sebelumnya. Sebelum kamu mati, aku akan membiarkanmu menyaksikannya. Bibir Jack berkedut, tidak tahu harus berkata apa pada saat itu. Para prajurit di area tontonan benar-benar tertawa setelah mendengar itu. Apa yang Trevor katakan, Jack belum pernah melihat teknik peringkat bumi atas. Aku akan kehilangan gigi karena terlalu banyak tertawa. Bahkan teknik peringkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah pun tidak banyak di mata Jack, apalagi teknik peringkat bumi atas. Bahkan jika Trevor menggunakan teknik peringkat bumi pamungkas, itu hanya akan berada di level Jack. Apa yang bisa dialami? Trevor sepertinya masih tidak tahu apa-apa. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang keterampilan Jack. Kudengar Trevor bergabung dengan langkah pembantaian demi membunuh Jack sendiri. Aku jamin, keputusan itu adalah keputusan terburuk yang dia buat dalam hidupnya. Bahkan jika murid teratas dari klan Pentagram ingin membunuh Jack, kemungkinannya kecil, apalagi murid terpilih yang bahkan tidak berada di atas 10. Bab 3192. Rudy mulai tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu di area taruhan. Bahkan perutnya mulai sakit. Dia merasa Trevor bertingkah seperti badut saat itu. Trevor mengira dia pasti akan menang, tetapi Trevor sebenarnya bukan apa-apa di mata Jack. Keterampilan David jauh di atas Trevor, tetapi David masih mati di tangan Jack bahkan tanpa berhasil melakukan perlawanan. Rudy banyak tertawa bahkan air mata mulai jatuh. Dia menggosok matanya saat dia melihat ke arah Evan. Rudy berkata kepadanya, kalian mengatakan kami adalah orang bodoh yang bodoh sebelum ini. Siapa yang bodoh sekarang? Apakah teknik peringkat bumi atas itu langka? Dia ingin menunjukkannya kepada Jack. Itu lucu. Bibir Evan berkedut, benar-benar ingin meneriakkan sesuatu kembali pada Rudy, tetapi dia berjuang untuk menemukan sesuatu untuk dikatakan. Lagi pula, tindakan Trevor benar-benar menyedihkan saat itu. Di ruang terisolasi, Jack terdiam cukup lama sebelum dia perlahan berkata, jadi itu adalah teknik peringkat bumi atas. Sungguh menakjubkan. Ayo dan tunjukkan padaku, kalau begitu. Meski sepertinya tidak ada yang salah dengan kata-kata itu, Trevor bukanlah orang bodoh. Dia tahu dari ekspresi Jack bahwa mereka sama sekali tidak tulus.
Jack bahkan sepertinya menggodanya. Mata Trevor berkedut saat dia memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu lagi dengan percakapan itu. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin benar-benar akan marah sampai mati oleh Jack jika dia melanjutkan. Lagi pula, bahkan Chris pun gagal mengalahkan mulut Jack. Jack tidak peduli siapa lawannya. Selama dia tidak menyukai orang itu akan sangat marah. Trevor menarik napas dalam-dalam, tidak menunggu lebih lama lagi sambil mencengkeram pedang Polaris erat-erat. Matanya memiliki kilau ungu saat dia menebas tepat ke arah Jack dengan satu tangan. Pada saat itu, dia sangat cepat sehingga hanya bayangan yang tersisa. Jelas bahwa teknik Trevor berfokus pada kecepatan, tetapi peringkatnya tidak setinggi itu. Tetap saja, itu sudah cukup untuk menghadapi prajurit biasa. Jack mendengus, merasa Trevor tidak mempraktekkan apa yang dia khotbahkan. Trevor terus mengatakan bahwa Jack berada di bawah pengawasan Trevor, tetapi ketika Trevor menyerang, dia tampak sangat serius. Sepertinya Trevor juga takut akan kejutan apapun, jadi Trevor berencana memastikan serangan pertamanya berhasil. Itu tidak akan langsung membunuh Jack, tetapi akan melumpuhkan Jack. Dengan pemikiran itu, Jack hanya berdiri di tempat, tidak bergerak. Dia mulai membentuk segel dengan kedua tangannya, dan segel abu-abu mulai terbentuk di udara. 60 pedang jiwa tiba-tiba terbentuk. Pedang jiwa itu tampak seperti roh yang menari di malam hari, melayang di udara. Jack bertepuk tangan, dan pedang itu bergabung menjadi pedang jiwa yang besar, menyatu menjadi pedang abu-abu di tangan Jack. Jack sudah sangat akrab dengan Destroying the Void dan bisa mengendalikan semuanya dengan mudah. Niat membunuh yang datang dari depannya menyebabkan Jack mengangkat alis. Jika orang di depan Trevor benar-benar seorang alkemis biasa, dia mungkin ketakutan. Namun, Jack bukan hanya seorang alkemis. Alkimia hanyalah cara baginya untuk mendapatkan kristal roh. Dia tidak pernah terlalu memperhatikan alkimia. Trevor meraung marah, "Mati, bocah." Binatang di sekitar pedang Polaris meraung ke arah Jack. Dari mata peraknya muncul pancaran darah. Bab 3193. Binatang yang menyala itu menyerang tepat ke arah Jack. Jack tertawa saat dia menembakkan pedangnya. Tebasan abu-abu menembus tubuh binatang yang menyala itu. Api perak yang menyala dengan intens tiba-tiba tampak seperti air dingin yang dituangkan ke atasnya setelah ditusuk oleh tebasan abu-abu. Nyala api tiba-tiba padam. Semuanya terjadi terlalu cepat. Itu melebihi harapan apapun. Bahkan sebelum Trevor sempat bereaksi, dia merasakan hawa dingin di lehernya. Cairan mulai mengalir keluar dari lehernya. Ketika dia melihat ke bawah, darah telah menodai pakaiannya. Melihat itu, dia merasa pikirannya mati rasa, tidak mampu memproses apa yang telah terjadi. Setelah itu, tindikan lain terdengar, dan rasa sakit yang tajam datang dari pergelangan tangannya. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa darah dengan panik keluar dari pergelangan tangannya. Tendonnya telah diiris oleh Jack, dan dia kehilangan kendali atas tangannya. Dia tidak bisa lagi memegang pedang Polaris, menyebabkannya jatuh ke tanah. Dentang pedang menyerang indera Trevor. Namun, rasa sakitnya tidak berhenti. Tepat setelah itu, rasa sakit yang menusuk datang dari kakinya. Kakinya kehilangan kemampuan untuk menopang tubuhnya dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bukan itu saja. Dia menyaksikan energi abu-abu yang datang dari Jack mulai meresap ke dalam tubuhnya dari luka di lehernya. Setelah itu, gelombang rasa sakit yang menjengkelkan dirasakan, menyebabkan dia menangis kesakitan. Dia merasa seperti jiwanya telah dilemparkan ke dalam sarang ular berbisa. Ular berbisa itu menggigitnya berulang kali. Yang lebih menyedihkan adalah kenyataan bahwa lengan dan kakinya telah putus. Dia mencoba untuk bergerak dan melarikan diri dari rasa sakit, tetapi dia bahkan tidak dapat memutar tubuhnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berkedut tak berdaya di tanah. Teriakan penderitaan terus-menerus datang dari tenggorokannya. Dia tampak seperti dirasuki setan. Hanya dengan melihat pemandangan itu akan menyebabkan siapapun merinding dan mundur beberapa langkah. Jack mengangkat alis saat dia melihat pemandangan itu dengan tenang. Dia tidak terlalu banyak menunjukkan ekspresi, karena semuanya ada dalam kendalinya. Selain teriakan kesakitan Trevor, dia juga mendengar napas berat orang lain. Dia mendongak ke arah suara. Marco, yang sebelumnya sangat arogan, memucat saat tangannya sedikit gemetar. Dia menatap tepat ke arah Trevor,
yang benar-benar tenggelam dalam kesakitan. Jack tertawa saat dia berjalan maju. Dia tidak lupa bahwa ada orang lain di sana selain Trevor. Saat mendengar langkah kaki, Marco tampak seperti telah dipanggil oleh Dewa Kematian. Dia tiba-tiba mendongak dan menatap Jack dengan mata memerah dan ketakutan. Hanya butuh beberapa detik dari awal serangan Trevor hingga Trevor menangis kesakitan di lantai. Semuanya terjadi terlalu cepat. Karena dia tidak tahu tentang keahlian Jack, Marco sangat terkejut. Napasnya semakin panik saat dia mundur tanpa sadar. Marco menelan ludah saat dia mundur dan berkata, "Jadi kamu selalu menyamar. Bukankah kamu tercela? Saya mengatakan semua yang saya lakukan karena saya tidak tahu apa-apa tentang Anda. Jika saya tahu Anda ahli ini, saya pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Bisakah Anda menunjukkan belas kasihan dan membiarkan saya pergi?" Marco benar-benar ketakutan saat itu. Itu karena semua yang baru saja terjadi tampak terlalu menakutkan baginya. Dia bukanlah prajurit pengembara yang tidak berpengalaman. Setelah melalui begitu banyak pertempuran, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Trevor mungkin mengatakan bahwa dia memandang rendah Jack, tetapi Trevor pasti telah menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan sebelumnya. Namun, dia dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Bab 3194. Jack telah menyerang dengan begitu santai, dan teknik Trevor seperti selembar kertas pecah di depannya, mudah terkoyak. Tebasan abu-abu itu telah menembus api perak seperti hujan lebat yang benar-benar memadamkan api. Jack tertawa setelah mendengar itu, "Dengarkan saja apa yang kamu katakan. Tidakkah menurutmu itu lucu? Jika keahlianku benar-benar tidak sebanding, apakah kamu akan melepaskanku jika aku bertanya? Kamu hanya akan semakin mempermalukanku. Kamu bahkan tidak akan ragu untuk menyerang. Membuatku lebih sakit akan membuatmu lebih bahagia." Mendengar itu, hati Marco merinding. Jack pasti tidak akan melepaskannya. Setelah memahami itu, dia tidak ragu lagi saat dia berbalik untuk melarikan diri. Dia mengaktifkan semua energi sejatinya, bahkan membakar esensi darahnya. Selama dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dia tidak akan menyerah. Namun, tidak mungkin Jack membiarkannya. Saat ini, jarak antara keduanya 400 kaki. Marco telah menghitungnya di dalam hatinya. 400 kaki sangat menguntungkan Marco. Selama Jack tidak memiliki teknik kecepatan, dia akan bisa kabur. Namun, saat pikiran itu terlintas di benak Marco, dia mendengar embusan angin bertiup melewatinya. Dia berbalik untuk melihat dan matanya melebar secara dramatis. Jack sudah tiba di sebelahnya. Pedang abu-abu itu menusuk ke depan tanpa ragu, mengarah tepat ke dadanya. Marco merasa merinding saat darahnya mulai mengalir keluar. Setelah itu, rasa sakit yang menusuk tulang terasa. Jiwanya perlahan-lahan tercabik-cabik dari dadanya. Rasa sakit adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh dari udara, mendarat dengan keras di tanah. Jack juga mengikuti. Jack tersenyum mengejek. Meskipun dia tidak pernah mempelajari teknik kecepatan apapun, dia tahu bagaimana menggunakan beberapa hukum ruang. Dia hanya perlu menggunakan hukum ruang 2 kali untuk mencapai jarak 400 kaki. Jack tertawa sambil meraih kerah baju Marco, menarik Marco ke arah Trevor. Mereka tidak terlalu jauh, dan dia hanya perlu menyeret Marco sebentar sebelum dia melemparkan Marco ke Trevor. Marco mendarat 3 kaki dari Trevor. Saat itu, keduanya sedang disiksa oleh rasa sakit jiwa mereka yang tercabik-cabik. Karena tangan dan kaki Trevor patah, dia hanya bisa mengejang. Kondisi Marco sudah lebih baik, tetapi rasa sakit masih membuat Marco kehilangan semua rasionalitasnya. Marco terus berguling di lantai, dan air matanya terus mengalir. Hanya dalam beberapa detik, lelaki sombong itu telah berubah menjadi seseorang yang tampak seperti pengemis di jalanan, sangat menyedihkan. Jack memandang mereka berdua dan tidak menunjukkan banyak emosi di wajahnya. Untuk teriakan kesakitan di ruang terisolasi, area tampilan anehnya sepi. Hasilnya sesuai dengan harapan semua orang. Melihat mereka berdua dalam keadaan yang begitu buruk, para prajurit di sana bahkan tidak bisa menghela nafas. Salah satu korbannya adalah murid terpilih dari klan kelas atas. Selama tidak ada yang terjadi padanya, masa depannya akan sangat cerah. Yang lainnya tidak memiliki status bangsawan, tetapi dia kaya akan pengalaman tempur.
Dia beberapa kali lebih berbakat daripada prajurit pengembara biasa. Namun, mereka berdua kalah dari Jack bahkan tanpa kesempatan untuk melawan. Setelah sekian lama, seseorang berkata tanpa daya, apakah menurut Anda Jack melakukan tindakan sebelumnya? Apakah tindakannya terlalu bagus? Tidak ada dari mereka yang tahu sama sekali. Atau mungkin itu karena mereka memiliki terlalu banyak prasangka yang menyebabkan mereka untuk dibutakan dari kekuatan Jack yang sebenarnya. Bab 3195. Lihat saja betapa agresifnya Jack sejak awal. Apakah itu terlihat seperti dia sedang berakting? Kami pikir dia terlalu sombong, tidak mengerti tempatnya. Sekarang, kita akhirnya melihat bahwa kita adalah orang-orang yang bodoh. Jack berhak mengatakan semua itu. Sejak awal, dia tidak berniat menyembunyikan apapun, hanya saja semua orang gagal melihat wajah itu. Mereka mengira Jack hanyalah seorang alkemis gila. Memikirkannya sekarang, alkemis manapun dengan sedikit logika tidak akan berpartisipasi jika dia tidak bunuh diri. Bahkan prajurit seperti kita tidak akan berani berpartisipasi dalam langkah pembantaian. Kita semua telah berbicara tentang keterampilan Chris. Kami juga membicarakannya dengan sangat keras. Tidak mungkin dia tidak mendengar diskusi kami, tetapi dia tampaknya masih tidak peduli. Itu berarti dia benar-benar tidak peduli. Bukan hanya para prajurit di ruang tunggu yang tidak melihatnya, tapi kita semua juga. Kau benar, kami terlalu sibuk dengan prasangka kami sendiri. Selain itu, dia bahkan berasal dari benua Hestia. Kami sama sekali tidak berpikir ada kemungkinan lain. Sayang sekali mereka tidak memiliki gulungan besar untuk melihat apa yang dilakukan Jack seperti yang kita lakukan. Jika mereka mengetahui keterampilan Jack, tidak ada dari mereka yang berani menghadapi Jack secara langsung. Saat itu, Evan hendak menggila di area taruhan. Dari gambar di gulungan besar itu, dia bisa dengan jelas melihat Trevor terus berjuang di tanah. Tendon Trevor telah dipatahkan oleh Jack. Pemandangan itu sangat kejam sehingga banyak yang mengalihkan pandangan mereka. Evan telah mengalami banyak hal untuk sampai ke tempatnya sekarang, tetapi dia masih gagal mengendalikan dirinya setelah menyaksikan adegan itu. Air mata terus mengalir. Dia benar-benar menangis. Semua murid di belakang Evan juga tampak sangat sengsara. Mereka tampaknya telah kehilangan semua harapan. Mereka sudah selesai untuk saat ini. Tak ada konsekuensi lain yang menanti Trevor. Evan menarik napas dalam-dalam. Seluruh tubuhnya gemetar, membenci dirinya sendiri karena tidak menghentikan Trevor saat itu. Pada saat itu, dia mungkin meremehkan Jack, tetapi dia masih merasa bahwa langkah pertama pembantaian itu terlalu berbahaya. Sayangnya, Trevor sudah mengambil keputusan. Trevor menolak untuk mendengarkan orang lain dan bersikeras bahwa dia akan mengikuti Jack ke langkah awal pembantaian. Trevor, kamu terlalu impulsif. Jack sedang memasang jebakan, tapi kamu jatuh begitu saja. Suara Evan bergetar. Bibir Rudy berkedut mendengar perkataan Evan. Dia bertanya-tanya bahwa bahkan pada titik ini, Evan masih menyalahkan Jack. Mendengarnya saja sudah membuatnya marah. Dia menoleh untuk melihat Evan dan berkata, aku akui bahwa Jack memang sedikit memprovokasi Trevor, tetapi kamu tidak bisa menyebut itu jebakan. Kamu adalah orang yang memprovokasi kami terlebih dahulu dan terus menantang kami baru saja melawan, sedikit, dan Anda sudah menyalahkan Jack. Apakah Anda tidak melakukan kesalahan sama sekali? Rudy membenci orang yang menolak untuk bertanggung jawab. Mendengar apa yang dikatakan, Rudy memiliki keinginan untuk bergegas dan menamparkan Evan beberapa kali untuk membangunkannya. Mereka masih bersikeras menyalahkan Jack. Mereka menolak untuk memikirkannya. Jika Ethan tidak mencoba memulai masalah dari awal, pertandingan kematian tidak akan terjadi. Bab 3196. Setelah Ethan meninggal, Trevor benar-benar meledak. Dia tidak menahan kata-katanya sama sekali dan terus-menerus menantang Jack. Trevor akhirnya jatuh ke tangan Jack, tetapi Jack disalahkan karena berkomplot melawan mereka. Evan tiba-tiba memutar kepalanya. Matanya yang memerah menatap Rudy dengan kejam. Rudy balas menatap tanpa rasa takut. Evan menggertakkan giginya dan berkata, sebaiknya kau ingat ini. Kami akan memastikan kau membayar apa yang terjadi hari ini berkali-kali. Jangan berpikir ini adalah akhirnya. Rudy mengerutkan bibirnya tak berdaya. Evan memutuskan untuk menggunakan ancaman karena dia tahu dia telah kalah dalam hal kata-kata.
Namun, Rudy tidak lagi merasakan apa-apa saat menghadapi hal itu. Dia memandang Evan dengan jijik, benar, tidak mungkin masalah ini diselesaikan di sini. Anda ingin membalas dendam pada kami, tetapi kami juga ingin memberi pelajaran kepada kalian semua. Ini baru permulaan. Semuanya akan lebih menghibur masa depan. Mari kita tunggu dan lihat. Setelah Evan mendengar itu, jantungnya mulai berdetak kencang. Sebelumnya, Evan baru saja mengucapkan ancaman itu karena kebiasaan. Dia tahu betul bahwa, dengan keterampilan Jack, yang perlu dilakukan Jack hanyalah bersembunyi di dunia berputar. Jika dia menyerang kapanpun dia memiliki kesempatan bagus, klan Pentagram akan berada dalam banyak masalah. Evan memandang Rudy dan bahkan bisa mulai melihat masalah terus-menerus yang akan mereka hadapi. Dia tiba-tiba mulai menyesali ancaman yang dia katakan. Bahkan jika itu tidak disengaja, itu masih menimbulkan masalah dunia. Dia mengalihkan pandangannya dan mulai berpikir tentang bagaimana dia akan melaporkan masalah ini, dan bagaimana dia akan menahan balas dendam Jack. Di ruang terisolasi, tangan Jack membentuk segel demi segel, menghentikan kekuatan penghancuran Void yang ada di dalam tubuh mereka. Hanya saja, kedua jiwa mereka sudah setengah dimakan saat dia melakukan itu. Sudah tidak mungkin bagi mereka untuk melawan. Jika mereka bahkan bisa hidup untuk hari lain, mereka bisa dianggap sangat beruntung. Setelah rasa sakit mereda, keduanya perlahan mendapatkan kembali kewarasan mereka. Yang bangun lebih dulu sebenarnya adalah Trevor yang lukanya lebih parah. Matanya perlahan menjadi lebih jelas. Setelah itu, dia mulai dipenuhi rasa takut. Dia tidak lagi memandang Jack dengan jijik dan ejekan. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi ketakutan, keterkejutan, dan berbagai emosi yang rumit. Setelah sekian lama, akhirnya Trevor berkata, "Kau, Jack." Dia bahkan curiga bahwa orang di depannya adalah orang lain yang menyamar. Kapan alkemis menjadi begitu kuat? Berbagai ide muncul di kepalanya, mengikatnya dengan erat. Jack menyipitkan matanya saat menatap Trevor, "Sepertinya kamu benar-benar memperlakukanku seperti orang gila." Nada suara Jack tenang seolah sedang membicarakan sesuatu yang sangat sederhana. Ketika Trevor mendengarnya, itu terdengar seperti sambaran petir yang menggema. Pada saat itu, semua ide di kepalanya menghilang. Dia bahkan tidak bisa berpikir jernih. Bab 3197. Dia terengah-engah, sangat marah hingga air mata akan jatuh. "Kamu hanya berpura-pura sepanjang waktu. Kamu bukan seorang alkemis. Itu hanya akting. Kamu bilang akan memberiku kesempatan untuk membunuhmu, tapi kamu baru saja membuat jebakan." Realitas itu kejam. Bahkan di saat-saat terakhir, Trevor tidak mau mempercayainya. Namun, dengan semua yang telah terjadi, dia terpaksa melakukannya. Dari percakapan tadi, Trevor dapat dengan jelas merasakan betapa besar jarak antara Jack dan dirinya. Ekspresi Jack begitu santai. Tidak perlu banyak usaha untuk meluncurkan serangan itu sama sekali, tetapi itu telah menghancurkan teknik Trevor yang sangat dibanggakan oleh Trevor. Teknik yang dia gunakan tampak lemah seperti kertas di depan Jack. Bahkan jika itu mengejutkan, itu tetaplah kebenaran. Setelah Jack mendengar itu, dia tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu aku berkata aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhku karena aku benar-benar ingin mati? Bahwa aku ingin kamu membunuhku. Kamu selalu merasa bahwa aku idiot dan bahwa aku gila. Di mataku, kamulah yang gila. Siapa yang begitu bebas memberikan hidup mereka kepada lawan mereka? Jika saya tidak memiliki kepercayaan diri, mengapa saya berpartisipasi dalam langkah pembantaian? Apakah Anda pikir saya tidak tahu betapa berbahayanya langkah pembantaian itu? Apakah aku tidak seharusnya mengetahui jurang pemisah antara alkemis dan prajurit? Karena aku tahu, mengapa aku melakukan semua ini? Ini pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi kamu tidak repot-repot memikirkannya. Siapa yang harus kamu salahkan selain dirimu sendiri untuk kesulitanmu saat ini?" Trevor sangat gelisah sehingga dia tidak bisa bernapas dengan benar. Dia mulai terbatuk-batuk hebat, seperti seseorang yang akan mati setelah menderita penyakit mematikan. Matanya benar-benar memerah. Dia begitu gelisah dengan kata-kata itu sehingga dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Meskipun dia sangat membenci Jack, dia harus mengakui bahwa Jack benar. Kecuali ada yang salah dengan pikiran seseorang, tidak ada yang mau mati untuk lawan mereka.
Jack jelas tahu apa yang akan menunggunya dengan menyinggung begitu banyak orang, tapi dia tidak peduli. Kecuali Jack benar-benar memiliki keterampilan untuk mendukungnya, tidak mungkin dia melakukan itu. Di ruang tunggu, Trevor dikejutkan dengan semua tindakan Jack. Dia tidak bisa memahaminya. Apakah Jack tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menyinggung Chris? Jack tidak terlihat seperti orang idiot, jadi dia pasti tahu apa yang akan terjadi. Karena dia tahu, mengapa dia melakukan semua itu. Apa dia punya alasan lain? Apakah dia begitu sombong sehingga semua orang berada di bawahnya? Trevor bahkan berpikir bahwa kemenangan yang diperoleh Jack sebelumnya telah mengaburkan penilaian Jack, menghentikan Jack untuk melihat betapa lebih lemahnya dia daripada orang lain. Memikirkannya, semua pikiran itu lucu. Alasan sebenarnya seharusnya mudah ditebak, tetapi Trevor membiarkan semua praduganya mengaburkan pikirannya. Dia merasa seperti Jack lebih rendah darinya, bahwa Jack adalah seorang alkemis yang lemah. Aku tidak percaya hal-hal berakhir seperti ini. Kamu bilang akan memberiku kesempatan untuk membunuhmu, dan aku mempercayainya seperti orang idiot. Mengatakan itu Trevor mau tidak mau tersenyum pahit. Batuknya semakin parah karena semakin banyak darah mengalir dari mulutnya, menodai pakaiannya. Jack mengangkat alisnya, kamu mengira seseorang dari benua Hestia pasti tidak akan mampu melawan seseorang dari benua Rawa Putih. Kamu mengira aku pasti seorang alkemis karena orang lain berkata begitu. Itu semua karena ketidaktahuanmu, dan kamu saya membayar harganya sekarang. Bibir Trevor berkedut, tidak bisa berkata apa-apa. Jack tersenyum dingin dan berkata, kamu mengatakan kepadaku lebih dari sekali bahwa aku akan membayar harganya. Kamu bilang aku akan memohon belas kasihan. Aku selalu percaya untuk memberikan apa yang diberikan. Kamu akan menghadapi persis apa yang kamu katakan saya akan. Saat Jack mengatakan itu, tubuh Trevor tiba-tiba menegang. Dia melebarkan matanya saat matanya dipenuhi rasa takut. Dia berjuang untuk bangun untuk berlari, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah berjuang di tanah seperti cacing karena dia kehilangan semua anggota tubuhnya. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bab 3198. Tepat pada saat itu, desir terdengar di sebelah Jack. Sinar cahaya melesat ke udara dari sebelahnya. Jack menoleh dan melihat tangan kanan Marco sedikit melengkung. Masih ada sisa energi yang beredar di telapak tangannya. Setelah sinar cahaya itu melesat ke udara, itu tidak melambat saat sekutu yang panik itu terbang semakin jauh. Seolah-olah sedang mencoba untuk memecahkan penghalang yang berisi ruang. Setelah beberapa saat, ledakan terdengar dari atas. Gelombang energi dengan panik meluas keluar dengan ledakan di tengahnya. Gelombang energi tampak seperti menara sinyal, bergerak jauh dengan kecepatan yang sulit untuk dirasakan. Melihat kejadian itu, Jack sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia bahkan memiliki sedikit senyum di wajahnya. Marco terengah-engah. Setelah menggunakan rangkaian gelombang suaranya, dia menatap Jack dengan khawatir. Sebelum dia mengaktifkannya, dia sudah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri saat Jack bergerak. Bagaimanapun, dia harus mati pada akhirnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Jack tidak akan terkejut sama sekali saat melihat susunan gelombang suara naik ke udara perlahan. Jack tidak bergerak untuk menghentikannya sama sekali dan hanya melihat dengan tenang. Ketika susunan suara meledak dengan kekuatan besar yang menyebarkan gelombang energi ke segala arah, Jack bahkan tidak mengedipkan mata. Sepertinya itu tidak masalah sama sekali. Bibir Marco menegang saat dia memandang Jack dengan lebih ketakutan. Saat itu, Jack seperti monster yang baru saja merangkak keluar dari neraka di mata Marco. Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu melebihi harapan. Sepertinya Jack sama sekali tidak khawatir tentang apapun. Setelah merasakan tatapan Marco, Jack juga menoleh ke belakang. Bibirnya meringkuk dalam senyuman saat dia berkata dengan jelas, kamu pasti baru saja menggunakan susunan gelombang suara. Itu mungkin tidak dapat menyampaikan informasi apapun, tetapi itu dapat membuat orang jauh mengetahui posisimu secara akurat. Apakah kamu mencoba mengumpulkan prajurit yang tersisa sehingga mereka akan bekerja sama untuk membunuhku? Arai gelombang suara berbeda dari arai suara. Sebenarnya, susunan suara dapat mentransmisikan suara melalui jarak jauh, tetapi kedua belah pihak harus memiliki susunan suara yang kompatibel agar informasi dapat dikirimkan.
Selain itu, satu susunan suara hanya dapat berkomunikasi dengan orang lain. Arai gelombang suara berbeda. Itu tidak bisa berkomunikasi dengan seseorang, tapi bisa mengirimkan posisi seseorang melalui gelombang suara. Itu mirip dengan suar. Ketika semua orang merasakan energi dari susunan gelombang suara, mereka akan tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada posisi itu, tetapi mereka tidak akan mengetahui detailnya. Sebenarnya, Jack sebenarnya sudah merasakan gerakan Marco tadi, tapi dia bersusah payah menghentikan Marco. Lagi pula, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Marco, dan dia bisa mengubah posisi kapan saja. Gelombang suara yang memperlihatkan posisinya adalah sesuatu yang tidak terduga dan diterima. Itu sangat cocok untuk Jack. Marco sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya bergetar. Jack sedikit menundukkan kepalanya. Tidak ada lagi alasan untuk membuatmu tetap hidup, tapi Trevor tetap harus tetap hidup. Itu karena aku masih memiliki beberapa hal yang ingin dilihat Trevor. Setelah 1 jam, Chris buru-buru tiba di tempat asal gelombang suara itu meledak. Dia bergegas, melewati hutan sebelum tiba di perbatasan antara hutan dan gurun. Chris segera melihat 2 orang di tanah. Dia mengerutkan kening saat wajahnya menjadi sangat gelap. Itu adalah situasi serupa lainnya. Hanya saja dia tidak tahu apakah itu adalah prajurit misterius itu lagi. Dia perlahan turun dari udara. Dia tidak menghentikan kakinya sama sekali saat dia dengan cepat tiba di sebelah Trevor dan Marco. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia menyadari bahwa mata Trevor masih terbuka, dan bola matanya masih bergerak. Bab 3199. Chris terkejut melihat Trevor masih hidup. Itu benar-benar tidak terduga. Setelah diperiksa lebih dekat, Trevor tidak dapat berbicara. Meskipun Trevor masih hidup, urat-urat di anggota tubuhnya telah terputus, bahkan lidahnya telah dipotong. Dia praktis adalah orang mati. Dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan ketika dia melihat Trevor masih hidup, tetapi harapannya pupus. Trevor tidak bisa berbicara atau bahkan bergerak. Tidak mungkin Trevor bisa menyampaikan informasi apapun. Chris melihat ke arah Marco. Melihat ke atas, dia menyadari bahwa Marco sudah lama mati. Setelah diperiksa lebih dekat, dia yakin bahwa mereka berdua telah mati di tangan orang misterius itu juga. Hampir setengah dari jiwa mereka telah dikonsumsi. Satu-satunya perbedaan adalah baik David maupun Luther memiliki luka fisik pada mereka. Chris dipenuhi dengan kecurigaan. Siapa itu? Siapa yang berhasil membunuh begitu banyak peserta sekaligus? Selain itu, bahkan David yang cukup kuat pun termasuk yang tewas. Memikirkan hal itu, Chris menoleh untuk melihat Trevor yang berada di ambang kematian. Saat itu, mulut Trevor melebar, ingin mengatakan sesuatu. Namun, tanpa lidah, tidak mungkin dia bisa. Dia juga tidak punya cara untuk menggunakan tangannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah melebarkan matanya untuk menyampaikan keputusasaannya. Pada saat itu, Trevor bahkan berharap Chris akan menghabisinya di sana dan kemudian dia tidak perlu menderita lagi. Chris menarik napas dalam-dalam saat dia perlahan berdiri. Dia berbalik dan melihat ke segala arah, berteriak, "Siapa kamu? Keluar sekarang juga, karena kamu memiliki keterampilan, kenapa kamu tidak keluar dan melawanku?" Suaranya nyaring dan berdengung dengan energi sejati. Itu mengirim suaranya menempuh jarak yang sangat jauh, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia bahkan tidak bisa mendengar suara dedaunan yang tertiup angin. Itu sangat sunyi seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di dunia. Setelah beberapa saat, embusan angin terdengar di kejauhan. Dia tiba-tiba mendongak untuk melihat sosok yang dikenalnya dengan panik bergegas. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah Edward. Pada saat itu, Edward mengerutkan kening di wajahnya saat dia tampak bingung. Ketika dia melihat Chris, kebingungan di wajahnya tiba-tiba menghilang saat dia menekan semua emosinya. Setelah Edward mendarat, dia tidak mengatakan apa-apa kepada Chris. Dia buru-buru pergi ke 2 orang yang tergeletak di tanah. Setelah memeriksa mereka sejenak, dia perlahan berdiri. Pada saat itu, dia menoleh untuk melihat Chris. Dia menarik napas dalam-dalam dan kilatan rumit muncul di matanya, ini yang keempat. Saat itu dikatakan, Chris perlahan mengerti. Sepertinya dia bukan satu-satunya yang menemukan mayat David dan Luther. Edward berada di belakangnya dan melihat mayat mereka. Ketika Edward melihat bahwa Chris tidak menunjukkan emosi apapun,
dia tahu bahwa Chris juga telah melihat semuanya. Saat melihat mayat David, reaksi pertama mereka adalah saling curiga. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, mereka membantah pemikiran tersebut. Lagi pula, teknik yang bisa menghabiskan jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari semua orang. Mereka memiliki pemahaman tertentu satu sama lain dan tahu bahwa pihak lain tidak dapat mengetahuinya. Ada masalah. Karena itu bukan salah satu dari mereka, lalu siapakah itu? Keduanya seharusnya menjadi musuh yang benar-benar tidak cocok, tetapi mereka menyadari bahwa mereka memiliki lawan yang terampil. Jika mereka tidak berurusan dengan lawan, mereka mungkin akan menderita. Edward adalah orang pertama yang berbicara, siapa orang ini? Kita berdua belum memiliki kesimpulan. Meskipun aku tidak pernah berpikir untuk bekerja sama denganmu, kita mungkin terpaksa melakukannya dengan situasi saat ini. Hanya satu orang yang bisa bertahan di tempat ini. Mengapa kita tidak berurusan dengan orang ini terlebih dahulu sebelum kita bertanding? Bab 3200. Setelah Chris menatapnya dalam-dalam, Chris mengangguk. Dia memiliki rasa jijik yang sama terhadap Edward, tetapi jika mereka tidak bekerja sama, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Lagi pula, mereka tidak tahu siapa, dan seberapa kuat orang itu. Jika mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran langsung, maka itu akan menjadi bencana. Tak satu pun dari mereka ingin jatuh ke sesuatu yang tidak terduga. Chris mengerutkan kening sebelum dia berkata dengan serius, mari kita singkirkan beberapa kandidat. Blade dibunuh olehku, lalu aku melihat mayat Luther dan David di jalan. Selain kita berdua, ada 5 orang lainnya. Termasuk 2 orang yang terbaring di sini, di sana hanya 3 orang yang tersisa. 3 yang tersisa adalah Jack, Souza, dan Rich. Kita bisa melenyapkan Jack, jadi hanya Souza dan Rich yang tersisa. Mengatakan bahwa Chris memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Chris sudah mengenal 2 lainnya dari sebelumnya, dan dia memperkirakan keterampilan mereka. Dia tidak pernah menyangka salah satu dari mereka sebenarnya adalah ahli tersembunyi. Edward mengerutkan kening, menunjuk 2 jari sebelum mendorong satu ke bawah. Dia berkata dengan nada cekung, Kaya sudah mati. Aku membunuhnya, jadi dia juga bisa dilenyapkan. Saat itu dikatakan, Chris tertegun. Itu berarti hanya Souza yang tersisa. Dibandingkan dengan Rich, Chris tahu lebih banyak tentang Souza karena Souza berasal dari klan pedang gila dari benua kekacauan. Dia adalah sesama murid Daud. Keduanya berperingkat dekat di klan. Mereka terus-menerus memperebutkan sumber daya, dan keduanya tidak memiliki hubungan yang baik. Itulah mengapa mereka berpartisipasi dalam langkah pembantaian bersama. Itu mungkin untuk menyelesaikan dendam mereka. Chris menarik napas dalam-dalam saat alisnya berkerut. Jika aku mengingatnya dengan benar, David berada di peringkat ke-6 di klan pedang gila sementara Souza berada di peringkat ke-7. Keduanya seharusnya setara. Setengah tahun yang lalu, Souza kalah hanya dengan satu gerakan dari David selama turnamen internal Frenzied Blade Clan. Namun, Souza tidak mau menerima hasil itu. Dia dengan sengaja menyebarkan desas-desus bahwa dia tidak kehilangan David. David hanya menggunakan beberapa taktik tak tahu malu untuk membuat Souza gagal. Hubungan mereka adalah sesuatu yang merupakan rahasia umum di antara para murid terpilih dari benua kekacauan. Siapapun yang mengenal salah satu dari mereka tahu tentang dendam mereka. Edward berkata, jika Souza benar-benar memiliki keterampilan, dia tidak akan kalah dari David setengah tahun yang lalu. Lihat saja apa yang Souza lakukan setelah itu, jelas Souza adalah orang yang picik. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan David dan bahkan menyaingi kita berdua, tidak mungkin dia bisa menyembunyikannya. Dia akan menyebarkannya jauh dan luas. Chris mengangguk. Meskipun Chris adalah orang yang sombong, dia tetap cerdas. Meskipun Souza adalah satu-satunya sasaran kecurigaan, mereka merasa terlalu banyak hal aneh tentang ini. Itu bertentangan dengan kepribadian Souza. Edward menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika dia menyembunyikan keahliannya yang sebenarnya sepanjang waktu, dia pasti memiliki niat lain, bahkan jika itu tidak sesuai dengan kepribadiannya. Pasti ada alasan lain. Mungkinkah dia merahasiakannya selama ini untuk mengejutkan semua orang hari ini? Edward penuh kebingungan, merasa seperti dia tidak bisa mengetahuinya. Dia menghela nafas saat dia membuang gagasan itu sejenak. Tidak peduli apa alasannya,
Sekarang mereka tahu dia adalah musuh, mereka harus membunuhnya. Adapun apa yang menyebabkan kepribadiannya berubah dan baginya untuk menyimpan rahasia begitu lama, mereka akan mengetahuinya nanti. Bersambung.